Bab 17. Pagi Mirna, Mas Bagasnya ada di dalam kan? Aku bertanya kepada sekretaris Mas Bagas yang sedang membereskan berkas di mejanya. Ibu Anissa, tumben ibu datang ke sini nggak konfirmasi dulu sama aku. Biasanya ibu kan suka nelpon dulu kalau mau datang ke sini. Mirna menyahut pertanyaanku dengan agak tergagap. Kenapa, Mir? Kok kamu melihat aku sudah seperti melihat hantu saja? Bukannya menjawab, aku malah balik bertanya kepada Mirna. Aku ingin tahu kenapa Mirna berbicara gagap, padahal aku cuma bertanya tentang Mas Bagas. Enggak kok, Bu. Enggak apa-apa, aku cuma kaget aja saat melihat ibu datang dengan tiba-tiba. Ibu lagi bikin surprise ya untuk Pak Bagas. Mirna berkilah. Kalau ia gugup bukan karena ada apa-apa, tetapi karena kedatanganku yang tanpa konfirmasi. Iya Mirna, aku sengaja nggak ngasih kabar supaya menjadi surprise buat kamu dan Mas Bagas, sahutku. Mas Bagasnya ada di ruangannya. Kan Mir? Aku bertanya untuk yang kedua kalinya, menanyakan keberadaan Mas Bagas kepada Mirna. Pak Bagas. Oh, Bagasnya ada kok Bu di ruangannya. Tapi Mirna menggantung ucapannya. Ia seperti sedang berpikir untuk menjawab pertanyaanku tentang Mas Bagas. Sikap Mirna tidak seperti biasanya pada saat aku datang ke kantor dengan memberitahunya terlebih dahulu. Biasanya Mirna selalu santai menyambut kedatanganku, tidak seperti sekarang menyambutku dengan sikapnya yang gelisah. Tapi kenapa Mirna? Kamu kalau ngomong itu yang jelas dong, jangan bikin aku penasaran. Atau jangan-jangan kamu sedang menyembunyikan sesuatu ya dariku? Aku bertanya kepada Mirna dengan apa yang sebenarnya terjadi. Aku menautkan alis karena heran dengan kelakuan Mirna kali ini. Pak Bagasnya lagi ada meeting, Bu. Iya, sekarang sedang meeting di ruangannya beserta kliennya. Mirna memberitahu kalau Mas Bagas sedang meeting. Tetapi ada yang membuatku curiga kepada Mirna. Setiap kali aku bertanya tentang Mas Bagas, ia selalu menjawab pertanyaanku dengan gugup. Seolah-olah ia sedang menyembunyikan sesuatu tentang calon suamiku itu. Loh, Mir, kenapa meetingnya di ruangan Mas Bagas? Kenapa nggak di ruang meeting seperti biasanya? Aku bertanya kepada Mirna. Kenapa ada meeting? Kok malah di ruangan kerja, bukannya di ruangan khusus untuk meeting seperti biasanya? Ini merupakan klien istimewa Bu Anissa. Makanya ia menginginkan rapatnya berada di ruangan Pak Bagas. Mirna menjawab pertanyaanku. Namun jawabannya malah membuatku penasaran. Sebenarnya siapa sih klien istimewa ini? Gumamku dalam hati. Oh, begitu ya Mir. Terus kliennya perempuan atau laki-laki Mirna? Ia dari perusahaan mana? Tanyaku menyelidik. Aku sengaja bertanya sedetil mungkin kepada Mirna tentang klien yang sedang bertemu dengan Mas Bagas. Bahkan berani rapat di ruangannya. Perempuan, Bu Anissa, ia dari perusahaan Bu. Apa ya? Aku lupa nama perusahaannya. Mirna menjawab pertanyaanku. Namun jawabannya menurutku sangat tidak jelas. Mana ada nama perusahaan Mirna? Lagian, masa iya ada tamu seorang klien istimewa, kamu malah lupa nama perusahaannya? Gak masuk akal, kilahku. Aku pun merasa kesal mendengar ucapan Mirna yang bertele. Ya sudahlah, nanya sama kamu hanya muter-muter saja, bikin aku bingung. Udah aku mau ketemu calon suamiku dulu. Aku pamit kepada Mirna untuk langsung ke ruangan Mas Bagas. Aku pun akhirnya pergi menuju ruangan Mas Bagas karena aku ingin mengetahui kebenarannya. Tapi
Tapi Bu, udah Mirna, kamu mending diam aja, lebih baik kamu bersihin semua kerjaanmu. Kamu jangan berani melarangku jika kamu memang masih bete buat bekerja di perusahaan ini. Mendengar ucapanku, Mirna pun langsung diam dan tidak berkata lagi. Aku pun segera melangkahkan kaki ke arah ruangan Mas Bagas. Tidak membutuhkan waktu lama, aku pun sampai di depan ruangan manajer, yang merupakan ruangannya Mas Bagas. Sesampai di depan pintu, ternyata pintu ruangannya terbuka sedikit. Tadinya aku mau mengetuk pintu dulu sebelum masuk, tetapi aku urungkan saat aku mendengar Mas Bagas sedang membicarakanku dengan seorang perempuan. Aku pikir itu adalah klien istimewa yang disebut Mirna tadi. Aku tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas karena posisinya membelakangiku. Namun, aku terkesiap saat melihat perempuan itu duduk di kursi berdua dengan Mas Bagas. Posisinya saat ini dia sedang berada di atas pangkuan Mas Bagas. Kurang ajar, kamu Bagas, ternyata seperti ini kelakuanmu di belakangku. Apa seperti ini yang disebut sedang meeting dengan klien istimewa? Bisa-bisanya Mirna membantu bajingan ini. Pantas saja tadi Mirna gugup saat melihat kedatanganku yang tiba-tiba. Rupanya ada yang sedang disembunyikannya dariku. Gumamku, aku tidak membuang kesempatan baik ini. Aku segera mengambil handphoneku untuk mengabadikan momen langka ini. Aku segera membuka aplikasi khusus untuk pembuatan video dan merekamnya. Mas, kamu harus ingat ya, nanti setelah Mas berhasil menikahi si kacamata jelek, Mas jangan lupa padaku, perempuan itu berkata sambil melingkarkan tangan di leher Mas Bagas. Kemudian Mas Bagas pun membalasnya dengan mengecup bibir si perempuan tadi. Perbuatan mereka yang nyata ada di depan mata, membuat hatiku terasa terbakar. Jika saja aku tidak ingat kalau aku sedang melakukan apa, aku sudah pasti akan melabrak mereka dan mempermalukannya. Setelah itu, Mas Bagas akan kupecat hari ini juga tanpa ada pasangan secuil pun. Sebenarnya siapa sih perempuan ini? Aku juga belum tahu karena Bagas belum mengatakan namanya. Iya dong, Ratna sayang, hanya kamu kok yang ada di hatinya. Mas, mana mungkin Mas suka beneran sama si Anissa yang jelek itu? Wanita seperti si Anissa itu bukanlah tipenya Mas. Udah penampilannya katro, pakai kacamatanya aja tebalnya sampai 5 cm, ucap Mas Bagas.